وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد jamaah syakirin atau yang lainnya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita via Zoom meeting ini. Dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam keburukan. Wabil khusus adalah corona yang sedang mewabah di negeri kita tercinta ini. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Perbincangan tentang masalah COVID-19 ini hampir kurang lebih 4 bulanan ya. Sejak akhir Desember sampai sekarang ini, lalu yang dibicarakan adalah masalah dampak dari COVID-19 ini. Atau siapa yang membuatnya dan seterusnya. Sebetulnya ada sisi lain yang bisa kita angkat. Paling tidak ini untuk menenteramkan hati kita dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, walaupun memang berat terasa, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan banyak kebaikan dari musibah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu musibah, tidak menetapkan suatu perkara, tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di balik yang Allah tetapkan itu. Dan musibah apapun bentuknya, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada manusia, apalagi kita yang beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Ini artinya bagi orang yang beriman, seluruh ujian termasuk corona, seluruh musibah, ya, bagi orang yang beriman merupakan ujian keimanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal ini jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, misalkan di dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang terjadi di atas bumi ini atau yang menimpa diri kalian, itu telah ditetapkan Allah di dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz sebelum musibah ini datang. Hal yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa termasuk corona ini
merupakan musibah yang Allah Subhanahu wa taala buat dan Allah Subhanahu wa taala timpakan, ya kan, kepada diri manusia. Termasuk mungkin ada keluarga kita yang terkena dampak atau secara langsung menjadi korban dari COVID-19 ini. Semua ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Allah tahu. Ya kan? Allah sangat tahu tentang hakikat corona ini. Dan kemudian termasuk korbannya, kapan kemudian akan dimulai dan kapan diakhiri dan cara mengakhiri. Lalu juga Allah sangat tahu ya tentang dampaknya dan sikap manusia terhadap corona ini. Semua ini Allah sangat tahu. Ya, dan pasti ada rencana besar Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia, tak terkecuali yang beriman, di balik kemudian penyebaran virus corona ini. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk membahas tentang ya kan, apa hikmah ya di balik virus corona ini. Atau kalau tema yang saya bawakan itu yaitu pandemi yang membawa berkah. Apa keberkahan di balik pandemi ini yang akan didapatkan oleh seluruh manusia? Pertama, bagi orang kafir, ini bisa jadi menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama ini ada di antara mereka yang ateis, anti Tuhan, bahkan tidak mempercayai ajaran agama pun termasuk Islam, menuhankan akal mereka. Mereka sombong dengan apa yang mereka capai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan makhluk yang Allah ciptakan sangat kecil, bahkan nyaris tidak terlihat, kecuali barangkali menggunakan ya kan, alat tertentu untuk mendeteksinya. Artinya tidak semua orang mengetahui bentuk dari corona ini, kecuali para ilmuwan barangkali. Paling tidak ahli virus. Walaupun demikian, yang konon besarnya hanya 400 atau 500 mikro, ini menunjukkan ya, betapa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa dan menghancurkan dalam sekejap seluruh kesombongan yang dimiliki manusia. Dengan persenjataan yang super canggih, mereka tidak bisa ngapa-ngapain sekarang. Bahkan Amerika konon sekarang ini ya kan, mem-PHK kurang lebih 31 juta pekerjanya. Bayangkan negara besar, apalagi negara-negara lain termasuk kita. Dengan makhluk yang kecil ini, Allah kirim agar manusia sadar. Atau mereka kemudian yang tetap membangkang, ini adalah menjadi azab bagi mereka. Dan bagi orang yang beriman, ini adalah menguatkan keimanan kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan keadaan yang damai, aman, damai, sentosa menjadi kemudian berantakan seperti sekarang. Ya kan? Sehingga kemudian membuat kaum muslimin itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang corona ini belum ada
ya kan, obatnya. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala tahu obat. Maka yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan dan menyembuhkan. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kan, dunia medis belum secanggih sekarang. Tetapi alhamdulillah, ya, di zaman beliau tidak ada yang namanya wabah sampai menghancurkan seperti sekarang ini. Yang pertama yang kita yakini karena kesalehan mereka dan doa-doa yang mereka panjatkan. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan beliau praktekkan sendiri tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah. Siapa kita dibanding dengan Rasulullah SAW? Beliau kekasih Allah, pesuruh Allah, utusan yang terakhir, membawa risalah pelengkap risalah sebelumnya. Sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah beliau sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Rasulullah SAW minta kepada Allah karena beliau yakin seyakin-yakinnya sebesar apapun musibah yang dianggap sulit oleh manusia untuk diatasi, ya, tapi bagi orang beriman, apalagi sekelas Rasulullah SAW, pasti Allah punya solusinya. Kalanya kemudian Rasulullah SAW semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jurud wal judam wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, judam, kusta, dan penyakit yang mematikan yang lain. Termasuk corona di dalam. Dan pasti insya Allah, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera mencabutnya, atau kemudian walaupun tetap tidak dicabut Allah Subhanahu wa taala, namun Allah yang melindungi segenap hamba-hambanya dari bencana yang melanda dunia sekarang. Atau Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah timpakan musibah ini kepada orang yang beriman, pastikan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan solusi atau jalan keluar. Artinya dari setiap masalah atau musibah yang dialami orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki. Ya kan? Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang ia tidak duga. Mungkin di tengah kegalauan sebagian orang tentang ya semakin berkurangnya, bahkan mungkin di PHK sumber penghasilannya. Tapi bagi orang beriman, dia akan tenang sebab yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dengan cara. Bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada seluruh anggota keluarganya. Makanan sedikit Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Ya kan, untuk memberikan tenaga kepada itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab walau seteguk air, apalagi dalam kondisi sahur misalkan, itu bisa menguatkan kita bertahan 1 hari penuh. Makanya kenapa dalam sahur itu dianjurkan walau dengan seteguk air. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah kalian. Walau hanya dengan seteguk air, hadis riwayat Imam Bukhari.
Ini artinya karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kekuatan dibanding dengan sekedar makanan kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi musibah ini menimpa kita, ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kita sebagai walinya yang akan diberikan berbagai macam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sering saya bawakan, dan ini satu-satunya hadis yang terkait dengan waliullah yang sebenarnya. Menurut penelitian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, ويده الذي يبطش بها ورجلاه الذي يمشي بهما فإذا سألني لأوتين وإذا استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس امرئ مؤمن يكره الموت وأنا أكره المساءة." Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wali yang dimaksud ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, adalah al-muwadhib ala taqwallah, yaitu seorang yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Dan semasih hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib sampai aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar, penglihat yang dengannya melihat, tangan yang dengannya memukul, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya, karena kesalehan kita, ya kapanpun, termasuk di tengah pandemi yang mewabah ini, melanda dunia, termasuk negeri kita tercinta, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi semangat kita untuk menghidupkan amal saleh baik sunnah di samping yang wajib, maka Allah akan jatuh cinta kepada kita. Dan Allah ketika mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar, penglihatan yang dengannya melihat, tangan yang dengannya memukul, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangan dan rintangannya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menggiring seorang ini karena kesalehannya untuk tetap berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hatta walau menjadi korban ya, corona ini, dia akan tetap berada di Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Musibah apapun tidak merintanginya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini buah hasil kesalehan. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita dalam kondisi lapang, termasuk dalam kondisi sulit semacam ini, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar Allah yang pasang badan, yang melindungi kita, yang memberikan solusi kepada kita, bukan menyalahkan satu sama lainnya. Dan tidak perlu pesimis, sebab Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rizki, walaupun mungkin termasuk kita korban PHK. Sebab Allah Subhanahu wa taala maha razzaq, maha pemberi rizki kapanpun dan kepada siapapun. Bahkan sejak dunia ini ada, rizki Allah tidak pernah berkurang, walau miliaran, mungkin triliunan manusia pernah hidup di dunia ini sampai detik ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkurang rezekinya. Allah akan memberikan rezeki dalam kondisi lapang, termasuk dalam kondisi sulit semacam ini.
maka ketakwaanlah adalah solusinya. Bukan hanya itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kondisi dan situasi seperti ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan jeritan kita. Sebab Allah berjanji, fa idza sa'alani la'utiyanna. Dan apabila dia minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan berikan. Wa idza sta'adzani la'udzanna. Dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Kita tahu dalam sejarah bagaimana seorang Abu Muslim Al-Khawlan ketika Allah uji dengan musibah yang sangat besar, taruhannya nyawa, ketika tidak mau mengakui kenabian seorang Al-Aswad Al-Anasi saat itu. Al-Aswad Al-Anasi sangat marah besar pada saat itu. Api membara tidak disebabkan di tengah kerumunan massa fanatik untuk meminta atau menunggu pernyataan dan pengakuan seorang Al-Aswad, seorang Abu Muslim Al-Khawlan, Muslim taat. Itu ada musibah pada situ bagi seorang Abu Muslim Al-Khawlan. Pada saat itu, ketika dia tidak mau mengakui kerasulan dan kenabian seorang Al-Aswad Al-Anasi, pada saat itu marah besar Al-Aswad Al-Anasi dan dilemparkan ke dalam bara api seorang Abu Muslim Al-Khawlan. Apa yang terjadi? Allah turun tangan karena kesalehannya. Mustahil menurut logika. Api, ya kan, dengan izin Allah pasti akan melahap apa yang masuk ke dalamnya. Jangankan badan manusia, besi pun bisa luluh lantak karenanya. Batu cadas yang keras bisa hancur karenanya. Tetapi seorang Abu Muslim Al-Khawlan, Allah berikan pertolongan kepadanya karena kesalehannya. Maka pada saat itu api tidak membakarnya. Bahkan justru dia sholat di tengah bara api. Pertolongan-pertolongan semacam ini bukan hanya khusus bagi seorang Abu Muslim Al-Khawlan, tetapi bagi seluruh kaum muslimin, siapapun kita, sepanjang kita melakukan apa yang dilakukan seorang Muslim Al-Khawlan, menjaga iman, mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi apapun, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tentu sambil ikhtiar. Sebab seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memasrahkan pada takdir, ikhtiar maksimal. Kalau istilah Rasulullah SAW itu iqil summa tawakkal. Ikat dulu ontamu baru tawakal. Jangan lepaskan onta tanpa diikat. Kalau dia pergi bertawakal itu salah. Ya kan? Kita harus ikhtiar maksimal. Ya kan? Baru kemudian kita serahkan hasilnya takdir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal kita kepadanya. Kemudian di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala andai kata wafatkan kita dengan corona ini, Allah akan cabut sakaratul maut kita dengan cara yang paling ringan. Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian. Jadi virus corona ini, ya kan, adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah bagi kita. Inilah keberkahan darinya. Kemudian yang berikutnya, pandemi ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Dia sebagai rahmat. Mungkin di tengah maksiat yang melanda dunia, bahkan kalau kita lihat dari angka pemeluk Islam, itu justru dari 7 miliaran manusia sekarang ini, Muslim hanya mungkin 1,5 miliar. Artinya, kurang lebih 5,5 miliarnya adalah orang kafir. Dari sini saja bisa kita lihat betapa maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, itu menjadi mayoritas di muka bumi ini. Belum lagi maksiat yang dilakukan oleh yang 1,5 miliar ini. Ada mungkin orang saleh di antara 1,5 miliar dari kaum muslimin ini. Dan Allah sayang kepadanya. Sehingga kemudian khawatir, ya kan, kalau dipanjangkan usianya, dia akan terganggu dan terpengaruhi dengan maksiat yang ada di sekitarnya. Sehingga Allah kirim ini sebagai rahmat bagi dia. Diwafatkan segera Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala yaitu, ya kan, segera memberinya nikmat kubur di alam barzah sana. Dia segera dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang suatu wabah yang melanda, yaitu yang dikenal di zaman itu dengan taun, kolera. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dituturkan oleh Imam Al-Bukhari. Aisyah pernah berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit taun." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Saat itu Rasulullah menjawab, "Fa akhbarani annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha." Bahwa taun itu, kata Rasulullah SAW, adalah azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi taun atau wabah yang sama bisa menjadi adab, bisa menjadi rahmat. Termasuk corona ini. Karena ini termasuk jenis penyakit yang mematikan, wabah yang mematikan. Maka corona ini bisa menjadi adab bagi mereka pelaku maksiat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lebih lanjut Rasulullah mengatakan, "Walaysa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkuthu bi baladihi sabiran muhtasiba wa ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu kana lahu ka ajri syahidin." Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang ketika taun itu melanda, lalu kemudian dia menetap di negeri dengan penuh kesabaran dan penuh pengharapan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia tidak akan tertimpa musibah tersebut kecuali kalau Allah telah mentakdirkan baginya. Maka sikap seorang mukmin semacam ini, Allah akan jadikan musibah yang melandanya itu sebab dia meraih pahala seperti orang mati syahid. Jadi sikap kita agar kita mendapatkan pahala besar tanpa batas ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala seperti orang yang syahid, andai kata kita mati ataupun tidak mati. Karenanya, maka pastikan di saat musibah ini datang, ada di wilayah kita, jangan sibuk kemudian keluar dari wilayah ini. Hadapi dengan penuh kesabaran, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana hadis lain dari Bukhari, ketika kita mendengar ada suatu wabah taun atau seperti corona ini, ada di suatu tempat, kita jangan memasuki wilayah itu. Atau ketika sudah berada di wilayah kita, kita jangan keluar dari itu. Agar kemudian tidak menyebar luas. Ini dalam rangka menekan penularan korban ini dari COVID-19 ini. Kalau kita bersabar dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan ini kepada kita kecuali dengan takdir.
maka kita akan mendapatkan pahala syahid. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau keberkahan dari pandemi ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar bagi kita. Bahkan kita bisa mendapatkan pahala syahid. Baik kita tidak tertimpa kena sabar, ya kan? Tapi kena kesabaran kita akan mendapatkan pahala syahid. Atau yang meninggal pun akan mendapatkan pahala syahid. Sepanjang ya kan kita bersikap sebagaimana yang Rasulullah anjurkan dalam hadis ini. Kemudian keberkahan lain yang ada pada pandemi ini, khususnya orang yang terkena dampak dari pandemi ini, kita pertama yang jelas capek hati. Kemudian cemas-cemas harap tentunya. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang bersedih mungkin karena kehilangan atau berkurangnya pendapatan. Bahkan mungkin ada yang korban PHK. Ya. Atau kemudian banyak kondisi-kondisi yang tidak mengenakan hati kita disebabkan oleh pandemi ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka semua kondisi ini kalau kita hadapi dengan kesabaran, bukan hanya rahmat yang kita dapatkan, bukan hanya pahala besar yang kita dapatkan, tapi Allah akan jadikan situasi ini ya, menjadi sebab terampuninya dosa kita. Jadi keberkahan lain dari pandemi ini atau musibah ini, corona ini, adalah kondisi ini menjadikan kita mendapatkan ampunan dosa yang disebabkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khataya." Tidak seorang muslim pun yang tertimpa suatu musibah berupa kelelahan atau penyakit atau ham, kesedihan mendatang, arti kecemasan, hazan, kesedihan, mungkin karena hilangnya sanak keluarga menjadi korban COVID-19 ini, atau kita terdampak dari COVID-19 ini disebabkan barangkali hilangnya PHK, berkurangnya pendapatan dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa makan karenanya atau berkurang makan. Wala adzan, tidak pula kemudian adzan ini bisa diartikan adalah penderitaan mungkin disebabkan oleh fitnah orang lain. Ya. Atau kemudian kita disakiti secara fisik, itu adzan. Atau gham, ketidakenakan hati. Sampai kemudian duri yang menimpa atau menusuk ke dalam diri seorang ini, melainkan Allah akan jadikan kondisi ini, kata Rasulullah SAW, sebagai pelebur dosa-dosanya. Ini berarti kita harus bersabar menghadapi ini agar kemudian pandemi ini menjadi berkah bagi kita dalam hidup kita. Kemudian sisi lain keberkahan yang kita dapatkan dari pandemi ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada kita karena ingin melebur dosa-dosa kita karena. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, seingat saya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata bid dunya. Wa idza arada bihi syarr
amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala segerakan sanksinya di dunia ini. Dan apabila menginginkan keburukan, Allah tangguhkan dampak dari maksiat yang dilakukan itu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan secara sempurna nanti di akhir. Artinya bahwa orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan kebaikan kepadanya, Allah berikan musibah di atas bumi ini. Sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampai dia keluar dari dunia itu tanpa dosa. Dan itu cara cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah berikan sanksi seberat-beratnya di dunia ini, tetapi di akhirat Allah akan membalasnya dengan kenikmatan yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas dalam benak kita, tidak pernah terdengar kan, hakikat dari keindahan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, kecuali yang Allah tampilkan di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya dibanding kita-kita ini. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan turunkan bala kepada mereka. Ini cara cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan pandemi ini menjadi berkah bagi kita, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Inilah bukti bahwa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya saja, apakah kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam musibah ini? Bisa iya, bisa tidak. Tanda dicintainya adalah kalau kemudian kita dikasih musibah Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda kalau kita adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya kan, inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruh kaum muslimin, khususnya di Indonesia ataupun yang di dunia. Di balik pandemi ini ada keberkahan. Dengan kata lain, mari kita ambil sisi positifnya. Sebab musibah ini dibenci atau disuka, tetap akan melanda. Maka kita cari solusi yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, yang dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, bukan kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan turunnya murka. Sehingga alih-alih kemudian musibah itu sudah dicabut Subhanahu wa taala, justru bisa jadi Allah akan menurunkan bala di atas bala itu. Waliyadzubillah. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Kesimpulannya bahwa keberkahan dari pandemi ini pertama meningkatkan keimanan kita kepada Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan semangat kita untuk bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa pastikan pandemi ini adalah rahmat bagi orang beriman. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kita mendapatkan ampunan dosa. Yang kelima, bahwa pandemi ini kalau kita bersabar menjadi sumber pahala bahkan tanpa batas. Yang keenam, pandemi ini bisa menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan pahala syahid walaupun kita tidak sedang bertempur di medan perang.
Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan pandemi ini sebagai sebab jatuh cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kemudian kita semakin ringan untuk menjalankan seluruh perintah menjauhi larangan. Kemudian yang ketujuh, Allah jadikan pandemi ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ingin tanya jawab, silahkan. Ada waktu kurang lebih 10 menit sampai jam 6. Wallahu ta'ala. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi satu sesi kajian dari Ustadz Isoma ini. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa melalui via chat di aplikasi Zoom-nya, maupun bertanya langsung menggunakan mikrofon yang ada di device-nya masing-masing. Mungkin sudah ada pertanyaan pertama nih Ustadz di fitur chat-nya. Biar saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Pada kondisi pandemik ini, secara zahir bantuan-bantuan yang kita berikan pada masyarakat lebih banyak berupa bantuan fisik, misalnya sembako, makanan, masker, dan lain-lain. Yeah. Pertanyaannya, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat bahwa selain bantuan kebutuhan fisik yang kita berikan selama ini, yang lebih utama adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kondisinya sekarang lagi social distancing gini, Ustaz, dan ada keterbatasan interaksi dengan masyarakat. Sementara itu juga masih banyak yang belum terbiasa mengikuti kajian via online. Demikian Ustaz, bagaimana Ustaz? Taib, memang agak sedikit problem terkait dengan masalah ini. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kelonggaran harta kepada kita sehingga kita masih bisa beli pulsa. Kalau saudara kita, saya tiap hari keliling bagikan bukaan, alhamdulillah kita buat sekitar 200 sampai 500 porsi per hari. Ya kan? Kalau kita lihat, jangankan kemudian mereka beli pulsa, untuk makan saja mereka susah. Bahkan ada yang bawa anaknya di pinggir jalan itu karena nggak ada makanan. Ya kan? Apa yang mesti kita lakukan? Pada saat kita berkeliling memberi itu, ya kita kasih nasihat kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka, ya kan? Apapun yang bisa kita lakukan. Atau kemudian selipkan tulisan yang simple, ya kan, tentang baik isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang misalnya pentingnya bersabar melalui kresek-kresek yang ada, ya kan, yang ada di dalamnya barangkali kemudian bantuan. Atau kemudian ditempel di luarnya seperti itu. Atau kemudian sebisa mungkin kalau bisa di masjid-masjid kita disetelkan ceramah-ceramah pengajian itu, ya kan, ya, seperti Dasakirin misalkan, setel aja pengajian-pengajian sunnah melalui, ya kan, loudspeaker itu, izin dulu dengan RW dan RT setempat, sepakati, insya Allah Ta'ala itu manfaat sekali. Ya kan? Kalau misalkan sekarang sangat kita berusaha semaksimal mungkin, apapun media yang bisa kita lakukan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada, ya silakan kita lakukan. Dan jangan lupa kemudian, walaupun kita ya sering tidak berinteraksi dengan saudara kita, jangan lupa kita mendoakan mereka. Sebab doa yang berjauhan itu makbulah, kata Rasulullah SAW. Doaul muslim an dhahril ghaibi mustajabun. Ya kan, doa seorang muslim yang berjauhan dengan saudaranya itu akan dikabulkan. Dan Allah menugaskan seorang malaikat untuk mengamini setiap doa yang kita doakan. Kita doakan kaum muslimin, misalkan, ya Allah, tolong berikan kemudahan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang saya kenal ataupun tidak yang saya kenal. Ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka rezekinya, jauhkan dari mereka bala, jauhkan dari mereka, dan seterusnya. Sembuhkan yang sakit di antara mereka, dan seterusnya. Banyak yang bisa kita lakukan, ya kan, melalui doa-doa kita di tengah malam kita bangun. Apalagi sekarang ini adalah kondisi mustajab doa di saat kita berpuasa. Di tengah malam, jangan lupa, jangan kemudian kita hanya mendoakan keluarga kita, doakan seluruh kaum muslimin. Ini salah satu bentuk interaksi kita secara gaib. Dan itu lebih mustajab didengar oleh Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu kemudian
Ya kan, mereka mendapatkan hidayah karena doa kita, ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepada mereka. Ya kan, mereka tidak bisa melakukan aktivitas ibadah seperti kita ini karena mereka serba kekurangan misalnya. Kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala cukupi. Insya Allah ketika doa-doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan kemudahan kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu taala. Baik. Demikian tadi jawaban atas pertanyaan yang pertama. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa langsung via mikrofon. Sudah saya nonaktifkan untuk mute-nya. Silakan kepada para bapak ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya. Mungkin dari Pak Suryadi mau tanya lagi, Pak Ustadz. Pak Suryadi. Silakan. Baik Ustadz, mungkin dari saya mewakili sebagai MC menanyakan juga, saya boleh Ustadz? Silakan. Ya, Ustadz, beberapa tulisan tuh sempat yang tersebar itu menceritakan bahwasanya upaya yang dilakukan pada saat dulu kejadiannya Ta'un Amwas yang zamannya Khalifah Umar bin Khattab, solusinya itu mirip dengan yang sekarang dilakukan, yaitu berupa social distancing, dan ya ada kisahnya juga bahwasanya ada sahabat yang mengusulkan untuk tinggallah kalian di gunung-gunung itu, Ustaz. Dan apakah benar pada saat itu, apakah para sahabat juga tidak melakukan mungkin sholat jamaah dan tidak berkumpul-kumpul gitu, Ustaz? Mungkin Ustaz tahu sejarah dan riwayatnya seperti apa, boleh dijelaskan, Ustaz? Baik, gini ya, berkait dengan masalah ini gitu ya. Di zaman itu, pertama kita harus terangkan tentang situasi yang berbeda dengan sekarang. Di zaman itu, transportasi tidak seperti sekarang. Orang gampang kemudian dalam sekejap bisa ada di Surabaya. Sehingga penyebaran penyakit itu lebih luas, kan begitu. Kalau dulu mereka kendaraannya itu hanya pakai onta, berjalan Masya Allah di tengah terik matahari. Ya kan, seperti itu. Dan mereka misalkan untuk nyampe dari Palestina atau Syam ke Madinah itu mungkin bisa 1 bulanan, kan begitu. Bisa jadi kemudian penyakit sudah mati tengah jalan. Ya, sehingga mereka dengan berkelompok mereka tetap kemudian sholat berjamaah dengan mereka seperti itu. Sementara situ sekarang ini Masya Allah kondisi yang sangat berdekatan. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, walaupun misalkan zaman itu sholat berjamaah masih ada, ya kan seperti itu, karena kondisinya beda seperti sekarang ini, di mana manusia Masya Allah seliuran begitu gampang kemudian kita berinteraksi dengan sama kita, sementara dulu tidak demikian. Ya kan, Rasulullah SAW kepada satu penyakit misalkan yang menular seperti misalkan kusta, Rasulullah pernah mengatakan, sebagaimana riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Imam Bukhari, firra minal majdub firaraka minal asad. Ya kan, hindari orang yang terkena majdub itu seperti kau lari dari singa, kan seperti itu. Artinya kita harus mengambil sebab. Kalau misalkan dengan berkerumunan, dan itu menurut penelitian, ya, dan menjadi sebuah kenyataan, semakin banyak orang berkerumun, dan itu berpotensi misalkan penyebaran itu semakin luas. Maka dengan demikian, apapun kemudian sebab kerumunan, apakah itu sholat misalkan, sebisa mungkin itu dihindari, kan seperti itu. Antum tahu apa yang terjadi misalkan seperti di Amerika sekarang. Paling banyak di Amerika lebih 1 juta yang terpapar atau positif COVID itu. Karena mereka mengabaikan itu. Termasuk kemudian seperti yang di Italia, kemudian juga seperti yang di India, yang sampai kepada kita. Ya kan, ini wabah Masya Allah yang luar biasa cepat. Dan di dalam Islam, ya kan, kita misalkan ada ibadah itu bisa dilakukan dalam kondisi normal, ada dilakukan dalam kondisi yang tidak normal. Dan yang dalam kondisi normal itu boleh dilarang, boleh dilakukan dalam kondisi sulit, berdasarkan kaidah. Misalkan ad-daruratu tubihul mahdhura, kondisi darurat itu membolehkan, ya kan, sesuatu yang terlarang dalam kondisi normal. Kita dilarang dalam kondisi normal meninggalkan sholat Jumat, sholat berjamaah misalnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau, ini berdasarkan, ya kan, penelitian ketika para ulama misalnya seperti Saudi itu memfatwakan sesuatu, bukan itu fatwa politik, tidak.
Tidak fatwa politik. Memang ini untuk kemaslahatan bersama. Ya, kemaslahatan bersama. Kalau misalkan kita ingin sholat berjamaah di masjid, sepanjang misalkan ada alat detektor misalkan supaya orang itu kedetek suhunya dan seterusnya, lalu kemudian kita steril misalkan, ya silakan saja di masjid, tidak ada masalah sebetulnya gitu. Asal bisa misalkan masyarakat Asyakirin punya alat misalkan, ya kan, lalu kemudian dia bersih-bersih, arti yang menjadi sebab penularan itu insya Allah misalkan tidak terjadi ketika kita masjid, silakan. Kaidah usul mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum dan illah itu selalu sejadan, seiring, ada dan tiadanya. Ya, ketika kemudian sebab penularan itu masih ada, maka ya kita hindari. Kalau memang tidak ada, ya maka hukum tidak berlaku di situ seperti itu. Jadi kita harus pahami secara parsial dalam hal ini. Ya mudah-mudahan fatwa-fatwa yang ada itu bukan fatwa politik. Fatwa politik itu mengikuti pemerintah seperti itu. Tapi sejauh yang kami tahu, seperti di Saudi Arabia tidak ada fatwa, jarang sekali lah. Mungkin ada, kita nggak tahu ya. Umumnya adalah fatwa yang betul-betul mewakili Islam itu. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kondisi ini, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah fatwa ini salah, ya kan, seperti itu. Insya Allah mereka mendapatkan pahala satu, kita mengikuti dapat pahala satu. Ada yang kata benar, kita mendapatkan pahala dua. Sebagaimana mereka mendapatkan pahala. Karena kita ngikutin anjuran para ulama. Ya kan, di samping kemudian mentaati dalam ini adalah penguasa. Seperti itu untuk kemaslahatan, yaitu untuk kemaslahatan kita bersama. Ya mudah-mudahan ya penyakit ini segera Allah Subhanahu Wa Taala angkat sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa, termasuk kemudian kita bisa ke masjid dan kemudian juga sholat jamaah dan sholat Jumat. Insyaallah. Baik. Ya, mungkin masih sempat waktunya, coba saya buka lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan kepada para jamaah. Bisa langsung via mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau bertanya, pada kondisi kajian normal, Rasulullah mengabarkan kepada kita sekalian bahwa malaikat akan turun bersama jamaah yang hadir. Lalu dalam benak Ana muncul pertanyaan, apabila dalam kondisi yang seperti kita sedang lakukan dan memang hanya ini yang bisa kita lakukan sebagian besarnya, apakah kondisi itu berlaku Ustadz, dan apakah fadilahnya akan tetap kita dapatkan sebagai jamaah yang hadir dalam kajian walaupun hanya bisa bertatap muka dan mendengarkan via daring? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita keistimewaan kita berkumpul dalam majelis ilmu, walaupun secara fisik kita tidak bersatu, namun kita dipersatukan dengan media yang ada ini, karena kondisinya memang memaksa kita seperti itu. Ketika kita dalam kondisi mendapatkan keistimewaan ini, maka karena kondisi ini, insya Allah kita akan mendapatkan keistimewaan itu. Sebagaimana seorang yang sakit, seorang musafir, ya kan, dia mendapatkan pahala sempurna dari seluruh amal yang dilakukan itu, seperti kondisi ketika dia tidak sakit, seperti kondisi dia tidak sedang safar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, misalkan Rasul pernah mengatakan, "Idza maridu 'abdun aw safar kana lahu mislama ya'mal sahihan aw muqimah." Apabila seorang hamba itu sedang sakit atau sedang safar, maka dicatat baginya pahala itu sempurna seperti ketika dia sehat, seperti ketika dia tidak safar. Sama halnya ketika kita sekarang ini pengen mendapatkan pahala, ya kan, berkumpul di majelis ilmu, di masjid atau dimanapun. Namun qadarullah masya'afa'al, kondisinya tidak memungkinkan kita untuk itu. Dan kita lakukan hanya dengan media yang ada ini. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan ini sebagaimana kita dapatkan dalam kondisi normal. Wallahu ta'ala. Ya. Baik Ustaz, mungkin ada para jamaah yang ingin bertanya lagi. Untuk terakhir kali, pertanyaan terakhir. Ada yang masih ingin bertanya para jamaah?
Baik, jika tidak ada, mungkin bisa ada closing statement dari Ustadz mungkin? Baik, insya Allah dalam kondisi apapun kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dari segala macam bahaya ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bersabar berada dalam ketakwaan kepadanya dan ketaatan kepadanya dalam kondisi apapun kita, termasuk dalam kondisi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan seluruh urusan kita, menjaga keluarga kita, dan mudah-mudahan yang menjadi korban dari COVID ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terampuni dosanya, diterima seluruh amalnya, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sebuah sesi materi kajian dari Ustadz Usama ini. Barakallahu fiik kepada Ustadz, dan semoga Allah memberkahi ilmu untuk keluarga Ustadz juga. Demikian tadi ya, kepada para jamaah sekalian, jazakumullah khairan kepada para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di acara kajian live via Zoom berikutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.